Halo semuanya, selamat datang di Spoiler. Hari ini kita punya film horor Thailand, Hantu Saluran AC dari Legenda. Kisah nyata yang dibawakan oleh Shock FM. Bagaimana cerita seram ini? Mari kita saksikan. Sebelum mulai, mohon satu like sebagai dukungan. Terima kasih bagi yang subscribe. Mari kita masuk ke spoiler. Peringatan, cocok untuk penonton 18 tahun ke atas. Di bawah 18 tahun sebaiknya mendapat saran orang dewasa. Semoga menikmati tayangan ini. Terima kasih dan sebelum menonton filmnya, saya ingin meminta sumbangan suka untuk mendorong saya membuat klip saya. Jika berlangganan, saya ingin sujud dan posting spoiler. Mari kita bicara. Peringatan ini cocok untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Penonton di bawah 18 tahun dengan saran dan dalam pengawasan dokter. Ajak teman menonton agar tidak terkejut, dan untuk mencegah COVID-19, pakai masker. Terima kasih. Cerita dibuka dengan rekaman Saeng Dao, berdiri di depan sebuah ruangan, dalam keadaan normal. Namun saat pintu dibuka ternyata ada hantu tanpa kepala yang merayap masuk. Gambar berpindah ke Pim, yang sedang diinterogasi oleh petugas penyelidik tentang alasan dia menyerahkan diri setelah melarikan diri dari kasus. Pim mulai menceritakan pengalaman yang dia alami. Malam Sabtu, Ben Pim dan 5 temannya menuju kamar. Mereka mengeluh harus bermain hingga tiba di kamar. Bintang masuk kamar, pria duduk di tempat tidur. Sepanjang jalan, mereka terus mengeluh tentang harus bermain di luar kota. Sampai akhirnya tiba di kamar. Adegan beralih ke masa lalu. Perlihatkan Starlight memasuki sebuah ruangan, di mana seorang pria sedang duduk di tempat tidur. Beralih ke sekelompok musisi bermain kartu di masa kini. Mereka mendengar suara aneh dan saling memandang. Merasa suara itu berasal dari bawah tempat tidur. Mereka berjalan untuk melihat dan membungkuk ke bawah tempat tidur, namun tak melihat apa-apa. Sementara itu, Nui yang berbaring di tempat tidur. Gambar masa lalu menunjukkan Bintang dibunuh oleh pria di kamar itu, dan kepalanya disembunyikan di saluran AC. Kamar yang sama, tempat sekelompok musisi muda ini menginap. Pandangan Owan tertuju ke potongan kain yang muncul dari saluran AC. Dia berdiri memandang dan menariknya. Saeng Dao dibunuh oleh seorang pria di ruangan itu, memenggal kepala dan menyembunyikannya di ventilasi udara, ruangan yang sama di mana sekelompok musisi muda sedang beristirahat sekarang. Owan melihat kain dari saluran AC dan mencoba menariknya. Boy bertanya, "Kalian ngapain?" Boy bilang, "Jangan bercanda, nanti Pim marah." Boy mencoba menarik kain dari saluran AC, tapi kainnya panjang. Lampu mati, hanya lelucon, dan mereka berlarian keluar. Boy penasaran dan membuka kisi-kisi. Ekspresi terkejutnya menunjukkan dia kaget dengan temuannya. Keempat orang itu saling memandang. Boy berusaha menarik potongan kain itu keluar dari saluran AC, tetapi ternyata kainnya sangat panjang. Tiba-tiba lampu di dalam kamar mati, tetapi itu hanya lelucon di antara mereka. Dan mereka pun berlarian keluar dari situ. Tinggal Boy yang masih penasaran, apakah ada sesuatu yang terjebak di saluran AC. Jadi dia mencoba membuka kisi-kisi, dan melihat ke dalam. Ekspresi wajahnya yang terkejut menunjukkan bahwa dia sangat terkejut dengan apa yang dia temui di depannya. Sampai-sampai tidak bisa berkata-kata, dia langsung berjalan keluar dari kamar. Gop yang penasaran kenapa Boy buru-buru keluar, melihat ke atas saluran AC yang terbuka. Jadi dia tahu jawabannya dan mengikuti jejak keluar juga. Teman-teman yang lain juga penasaran kemana Gopi dan Boy pergi. Pim bilang dia juga tidak tahu. Tiba-tiba saja kedua orang itu berjalan keluar bersama. Awan merasa panas dan bertanya siapa yang mematikan AC, sambil mengambil air dari botol untuk diminum dan melihat halusinasi seolah ada rambut di dalam botol air yang dia minum. Awan curiga siapa yang membuka tutup saluran AC dan melihat apa yang dilihat dua orang sebelumnya. Badannya bergetar, dia segera keluar, diikuti Awan yang buru-buru keluar. Sebelum Vim menutup saluran dengan kawat, ada telepon dari bawah mengabari Vim untuk turun. Vim merasa firasat aneh, cepat membangunkan Nui yang tidur untuk turun bersamanya. Sebelum turun, mereka melihat saluran AC, dan wanita berambut panjang merangkak keluar. Teman-teman berkumpul di depan resepsionis. Awan bertanya, "Kalian lihat yang sama kan?" Vim dan Nui turun. Semua merasa ada sesuatu di belakang Vim.
Ketika menengadah, mereka melihat hantu wanita di belakangnya. Teman-teman yang turun lebih dulu berkumpul di depan meja resepsionis. Awan bertanya, "Kalian semua lihat yang sama, kan?" Tak lama kemudian, Vim dan Nui turun. Tapi semua orang merasa seolah ada sesuatu di belakang Vim. Ketika Vim menengadah, dia melihat hantu wanita itu berada di belakangnya. Boy yang tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya berlari keluar dari hotel dan tertabrak truk yang melaju dari arah berlawanan, membuatnya tewas seketika. Hari Sabtu jam 11 mau, semua orang berada di rumah sakit, masih terkejut dan sedih dengan apa yang terjadi. Gob mencuci muka, menghapus noda darah. Seorang anak memeluk kakinya, membuatnya berat, tapi dia tetap keluar. "Sudah telepon rumah Boy?" "Sudah, tapi tidak ada yang angkat. Aku ingin pulang." "Kamu tidak bisa meninggalkan Boy." Tawan datang dan bilang ingin pulang juga. "Bagaimana kita bisa pulang bersama? Kita tidak tinggal di rumah yang sama. Rumahmu di mana?" Dan mengulurkan foto. Besar mau pulang, Awan jawab, "Bagaimana kamu bisa meninggalkan Boy?" Besar marah, lalu Tawan, gadis kecil, datang bilang dia juga mau pulang. Besar bilang, "Kita beda rumah." Tawan tanya, "Rumahmu?" sambil ulurkan foto. Foto itu ada dua wanita di depan rumah. Besar kaget wanita di foto, mirip hantu yang baru ditemui. Awan minta lihat foto. Besar tanya, "Benar?" Awan angguk, kasih foto ke Vim dan Nui. Semua kaget, tanya gadis kecil, "Siapa wanita lain di foto?" Dia jawab wanita itu Saeng Dao, kerja di hotel, suka hilang dengan pria di kamar lama. Lalu ke masa lalu, Saeng Dao masuk kamar, ada pria, dia disakiti. Gadis kecil lanjut, beberapa hari kemudian, mayat Saeng Dao ditemukan di bawah tempat tidur, tanpa kepala. Kepala dipotong, diikat rambut, disimpan di saluran AC. Awan tanya, "Bagaimana kepala Saeng Dao ditemukan?" Dia mengatakan bahwa wanita tersebut bernama Saeng Dao, yang bekerja di hotel tersebut, tetapi tidak mengetahui posisinya, dan suka menghilang bersama pria di kamar. Selama berjam-jam, Saeng Dao masuk ke kamar dengan pria yang menyakitinya. Beberapa hari kemudian, mayat Saeng Dao ditemukan di bawah tempat tidur, tanpa kepala. Kepala itu diikat dengan rambut dan disimpan di saluran AC. Awan bertanya, "Bagaimana mereka menemukan kepala Saeng Dao?" Besar menjawab, "Seperti yang kita alami sekarang." Gob panik melihat hantu Saeng Dao merangkak mendekat dan hantu anak kecil menatapnya. Gob berteriak, menarik pistol dari pinggang polisi, Wan, dan menembak tanpa melihat karena hantu anak kecil menghalangi pandangannya. Besar segera berkata, "Kita menemukan hal sama yang kita alami ini." Gob panik. Lalu dia melihat hantu Saeng Dao yang perlahan merangkak mendekatinya. Gob berteriak dan mengambil pistol polisi, menembak sembarangan. Teman-temannya berteriak memintanya untuk berhenti. Akhirnya, dia bunuh diri. Dia menembak mulutnya dan tewas. Gambar berpindah ke saat Vim sedang diinterogasi. Polisi bertanya kepada mereka, apakah mereka menggunakan narkoba. Vim menolak dan mengatakan bahwa dia dan teman-temannya tidak menggunakan narkoba. Tetapi polisi menemukan narkoba di tas Gob, yang mungkin menjadi penyebab Gob melihat halusinasi. Hari Sabtu jam 11.06 di rumah sakit, Nui membawa air untuk semua orang dan memberitahukan bahwa tidak ada yang mengenal anak bernama Tawan. Gadis kecil yang menceritakan kisah Saeng Dao, bahkan tentang mayat yang tidak memiliki kepala di hotel. Di rumah sakit pun tidak ada yang tahu tentang hal itu. Besar berteriak bahwa itu adalah mayat, bukan orang sakit. Lalu bagaimana rumah sakit bisa tahu? Mereka semua memutuskan untuk pergi ke kuil, untuk mencari informasi tentang Saeng Dao. Biksu di kuil yang buta bercerita tentang mayat tanpa kepala yang dibawa masuk dan dibakar, meski kepala belum ditemukan. Hanya satu juru bakar yang hidup, tapi dia tampak gila. Biksu bilang, juru bakar itu mengambil kepala Saeng Dao dari Aceh. Dan sejak itu, dia tak bisa tidur karena selalu dihantui Saeng Dao. Biksu memanggil Som. Suaranya muncul dari dalam. Tapi dia ketakutan dan menutup pintu. Biksu bilang, Som adalah orang yang mengambil kepala Saeng Dao dari saluran AC. Sejak saat itu, dia tidak bisa tidur lagi, karena setiap kali dia tidur, dia akan melihat hantu Saeng Dao menghantuinya.
Sampai-sampai biksu harus upacara hapus kutukan dengan menidurkannya di peti mati hantu. Pada tengah malam, selama 7 hari, barulah dia bisa tidur sedikit. Kita harus upacara ini, kan? Wanita di belakang tidak ikut. Biksu sadar wanita lain yang mengikuti mereka adalah hantu Saeng Dao. Jadi Som takut temui biksu. Tengah malam 7 hari, mereka bisa tidur. Keempat orang itu merasa takut dan terkejut. Awan bertanya-tanya, kenapa biksu yang buta bisa melihat seperti itu? Vim merasa ada seseorang di belakangnya. Dan hantu Saeng Dao perlahan-lahan meraih bahunya. Kembali ke kantor polisi, di mana Pim sedang diinterogasi oleh polisi. Polisi mengatakan bahwa mereka belum pernah mendengar tentang pembunuhan di hotel itu, dan menambahkan bahwa jika itu benar, pasti sudah menjadi berita besar. Polisi merasa heran mengapa bahkan biksu tahu tentang hal ini, tetapi mereka tidak. Jadi polisi itu menelepon anak buahnya dan meminta informasi tentang semua pelacur yang dibunuh di area kejadian. Pim melanjutkan cerita bahwa malam itu, biksu memerintahkan Pim untuk tetap di dalam kuil dan tidak pergi kemana-mana. Biksu akan melakukan ritual pembersihan dari hal-hal mistis dan meminta 3 pemuda lainnya untuk pergi mencari peti mati dari arwah yang mati tidak wajar dari kuil lain di sekitar situ agar ritual bisa dilakukan tepat waktu. Pim bertanya kepada biksu, jika ritual tidak selesai tepat waktu, apa yang akan terjadi, tetapi biksu tidak memberikan jawaban. Tim yang mengemudikan mobil untuk mencari peti mati itu memperhatikan bahwa mobil yang melawan arah mereka memiliki perilaku aneh seperti menyalakan lampu dan membunyikan klakson. Besar mengatakan bahwa dia juga melihat hal yang sama. Nui mulai curiga bahwa mungkin ada sesuatu di atap mobil mereka. Tiba-tiba muncul sosok seorang anak laki-laki yang duduk di atap mobil. Awan bertanya, mengapa peti mati dari arwah yang mati tidak wajar itu sulit ditemukan. Nenek mengatakan bahwa dia tidak akan ikut lagi. Memohon untuk mengantar mereka pulang. Dia bilang tinggal belok depan mereka, sudah sampai rumah. Nui bertanya, lalu bagaimana dengan hal-hal mistis? Apa kamu tidak takut mati? Besar merasa aman di rumah meski ditendang ayahnya. Dia melihat hantu bintang di mobil dan dapur. Awan dan Nui menemukan peti mati arwah. Biksu membatalkan ritual karena terlambat. Awan marah harus menunggu kematian. Pim khawatir dan mereka mencari Besar. Yai kembali ke rumah dan melihat seseorang duduk di dapur. Jadi dia pergi untuk melihat, mengira itu adalah saudara perempuannya. Tetapi ternyata itu adalah hantu cahaya bintang. Gambar berpindah ke Awan dan Nui yang menemukan 2 peti mati dari arwah mati tidak wajar. Saat kembali ke kuil, mereka mendapati biksu membatalkan ritual. Pim bertanya tentang Besar, mengatakan mereka tak seharusnya membiarkan Besar sendirian. Ketiganya segera mencari Besar. Saat akan naik mobil, Nui melihat hantu anak-anak di kursi pengemudi dan menutup pintu. Awan bermimpi kematian Besar, terbangun saat Pim memanggil. Namun, saat akan naik mobil, Nui melihat hantu anak-anak di kursi pengemudi dan langsung menutup pintu. Pim bertanya ada apa dan meminta mereka untuk segera pergi. Dalam perjalanan, Awan bermimpi melihat kematian Besar dan dirinya sendiri. Lalu terbangun saat Pim memanggilnya, mengatakan bahwa mereka sudah sampai di rumah Besar. Pim dan Nui akan masuk ke dalam rumah, tetapi Awan mengatakan bahwa dia lebih baik menunggu di mobil karena takut mobilnya hilang. Pim dan Nui yang masuk ke dalam rumah sangat terkejut ketika melihat Besar yang gantung diri di tengah rumah. Saat itu, Awan yang sedang membungkuk untuk mengambil sesuatu di bawah mobil tiba-tiba menemukan kaki hantu bintang. Kembali ke Pim dan polisi. Polisi mengatakan Besar bunuh diri. Pim menjelaskan mereka bertemu orang tua Besar yang marah. Malam itu mereka tidur di kuil. Awan berpikir tidur di ruang peti mati arwah seperti ritual kelahiran kembali. Pim dan Nui bertemu hantu bintang di peti mati. Pagi mereka menemukan Awan telah meninggal. Pim melanjutkan ceritanya malam itu mereka memutuskan tidur di kuil. Minggu pukul 3 pagi. Awan berpikir tidur di peti mati arwah seperti ritual kelahiran kembali, meski tidak benar. Pim dan Nui berusaha membujuknya, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Malam itu, mereka bertemu hantu bintang di peti mati. Pagi harinya, saat Pim dan Nui datang menanam,
Mereka membuka peti mati dan menemukan Awan meninggal, seolah berusaha keluar. Gambar kembali ke Pim dengan polisi, di mana dalam kasus ini polisi menduga bahwa Awan kehabisan napas hingga meninggal. Pim berusaha menjelaskan bahwa pintu tidak. Akhirnya, Kapim memutuskan untuk mencari tahu siapa sebenarnya Saeng Dao, dimulai dari tempat di mana dia meninggal, yaitu hotel. Setibanya di sana, Kapim dan Pim masuk ke dalam kamar, dan petugas hotel membawa barang-barang yang tersisa milik Saeng Dao untuk dilihat. Di dalamnya hanya ada surat-surat yang bertebaran, dan petugas hotel juga mengatakan bahwa Saeng Dao meninggal saat dia sedang hamil. Pim kemudian memutuskan untuk mengirim surat-surat itu ke alamat yang tertulis. Mereka bertemu Ibu Saeng Dao, memberikan surat-surat Saeng Dao kepadanya. Mereka melihat foto Saeng Dao. Ibu Saeng Dao bilang Saeng Dao lama kabur dari rumah, tak tahu mencarinya. Pim melihat foto dua gadis kecil dan sangat terkejut. Karena sama dengan yang dia lihat dari Tawan, gadis kecil di rumah sakit. Lalu bertanya, siapa gadis kecil ini? Ibu bilang, Tawan adalah adik Saeng Dao. Mereka dekat, selalu bersama sampai Saeng Dao kabur. Dari rumah, Tawan bunuh diri di dalam kamar. Tiba-tiba ada suara gaduh dari kamar sebelah. Ibu Saeng Dao menyuruh Kapim dan Pim kembali. Tapi Kapim melihat ada orang terikat rantai. Dua orang ini sangat mencintai satu sama lain, selalu bersama. Sampai akhirnya Saeng Dao melarikan diri dari rumah. Dan kemudian Tawan bunuh diri di dalam kamar itu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar sebelah. Ibu Sang Dao buru-buru menyuruh unit penerbitan kembali. Unit tersebut diam-diam melihat ada orang yang dirantai di ruangan itu. Keduanya meninggalkan rumah Saeng Dao, dihantui hantu. Mereka melihat kepala di bagasi mobil, dan hantu muncul di depan, membuat Kapim terkejut. Di rumah Saeng Dao, ibunya marah pada suaminya, mengingat saat ayah tiri mencoba. Sementara itu, di rumah Saeng Dao, ibunya menatap suaminya dengan mata penuh kemarahan. Dan kenangan masa lalu muncul ketika ayah tiri Saeng Dao mencoba memperkosanya di depan Tawan, adiknya. Peristiwa itu membuat Saeng Dao melarikan diri dari rumah, dan Tawan pun akhirnya bunuh diri. Kapim bangkit dari mobil terbalik, tetapi tidak menemukan Pim, jadi mencarinya. Dia melihat Pim berjalan menuju air untuk bunuh diri, dan Pim bertemu hantu Saeng Dao di air yang menariknya. Namun, Kapim datang untuk menyelamatkannya. Polisi bertanya, "Di mana Kapim?" Pim menjawab, "Kapim pergi melakukan ritual tidur di peti mati dengan biksu." Polisi tidak percaya cerita Pim, mengatakan dia juga mengalami hal serupa dengan nama karakter yang sama. Tetapi, itu adalah tahanan menunggu pemeriksaan, seorang pembunuh psikopat. Tiba-tiba, dia menggantung diri di penjara. Polisi menyuruh Pim beristirahat dan akan memanggilnya lagi. Gambar Pim berubah menjadi hantu Saeng Dao, membuat polisi terkejut. Polisi tidak percaya pada cerita yang diceritakan Pim. Dia mengatakan bahwa dia juga pernah mengalami hal serupa dan nama karakternya sama, tetapi itu adalah tahanan yang menunggu pemeriksaan yang merupakan pembunuh psikopat. Tiba-tiba, dia menggantung diri di penjara, dan di dinding ada darah yang menuliskan nama Saeng Dao. Polisi menyuruh Pim untuk kembali dan istirahat, karena dia pikir dia pasti sangat lelah. Dia akan meminta penyelidikan baru. Kemudian gambaran Pim yang duduk di depannya berubah menjadi hantu cahaya bintang, dengan hantu besar yang duduk di dalam ruangan. Begitupun hingga polisi terpaksa menangis sekeras-kerasnya. Diakhiri dengan perkataan Pim bahwa jika kamu menghadapi situasi yang sama dengan Pim, kamu mungkin tidak ingin keluar dan bertemu orang lagi. Bagaimana kabar kalian tentang hantu dari Aceh? Semoga ini memuaskan teman-teman yang sudah meminta. Untuk cerita-cerita lain yang diminta teman-teman, jangan berkecil hati, ya. Saya sedang berusaha untuk membuatnya sesuai urutan permintaan kalian. Sebelum kita berpisah, seperti biasa, komentar teratas dari video ini adalah, "Saya mengusir kamu, saya tidak akan keluar, dan kamu akan pergi untuk membagikan makanan, tetapi tidak ada yang mau membagikannya. Saya melihat teman-teman sangat menyukainya, jadi saya sediakan untuk kalian di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Untuk video kali ini, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk hari ini, spoiler Smash 23, saya pamit dulu.
Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.